Ibu-ibu, pertama-tama ketua pengajian Al-Masumiyah dan juga para pengurus, alhamdulillah kita siang ini diberikan kesehatan untuk bisa ngaji di tempat ini. Insyaallah ibu-ibu nanti siapkan pertanyaan. Jadi saya tidak akan bawa tema tentang fikih peribadahan, tapi ibu nanti siapkan pertanyaan di sesi terakhir. Baik ibu-ibu, saya akan memberikan tema yaitu tentang akhlakul karimah. Karena Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Buistu diutus mimma maka akhlak. Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak kita. Tapi kita akan ambil dari salah satu hadis, bukan hadis ya, asar. Asar itu aqwalus sahabat wa tabi'in, yaitu perkataan sahabat dan tabi'in. Ibu ngaji dulu. Baik ibu. Ada salah satu asarnya Rasulullah SAW, asarnya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang mengatakan beliau al-ibadu salasu asnafi. Manusia itu khususnya Islam akan terbagi kepada 3 golongan asnaf itu. Ini nanti kita akan mengukur kita ada di posisi mana. Yang pertama adalah sinfun ya'budunallaha ala sabilil khawf. Satu golongan orang yang beribadah kepada Allah atas dasar takut. Ibu ibadahnya nanti atas dasar apa ibu ibadah? Itu kan? Ibu jangan ditumpahin, begini. Iya. Jadi ibadah kepada Allah atas dasar khauf, takut. Takut apa? Takut siksa, min azabillah, takut siksa Allah. Yang kedua adalah wasinfun ya'budullaha ala sabilir raja. Golongan yang kedua, orang beribadah karena menginginkan rahmat Allah, birahmatillahi ta'ala, menginginkan kasih sayang Allah. Ibu kira-kira mau yang mana nanti? Yang ketiga adalah ya'budullaha ala sabilil haqq. Yang ketiga adalah beribadah kepada Allah, tunduk kepada aturan Allah, menjalankan perintah Allah atas dasar cinta. Ingat zaman muda yang ngomong cinta itu ya. Di bawah kebun pisang karena cinta dikerunin nyamuk juga senang we. Malahan pacar kita ngajakin ditemenin di koyak malah lagi makan. Seneng aja gitu ya. Masyaallah. Karena nanti kan cinta kepada Allah pun begitu. Makanya di dalam berjanji wal-hubbu ya'taribul ladzati bil alam. Karena cinta apapun akan lupa. Lagi makan bekakak ayam pun karena pacar lewat lupa tuh bekakak ayam itu. Iya kan? Iya. Ibu cinta kepada Rasul, kira-kira ibu lupa enggak segalanya? Ini kan cinta kepada Rasul, belum udah habis, Bu. Itu ya. Aduh,
Masyaallah. Baik. Nah, ibu setiap golongan yang tadi atas dasar takut kepada Allah, atas dasar menginginkan kasih sayang Allah, atas dasar yang ketiganya adalah cinta kepada Allah, ibadah itu ada tanda-tandanya. Makanya di sini disebutkan alamatus, salah satu alamatin yu'rafu biha, akan terlihat 3 tanda dari setiap golongan itu. Pertama tadi golongan mana Bu? Ibu masih ingat? Golongan yang takut kepada Allah. Makanya di sini disebutkan fal awwalu wa huwa alladhi ya'budullaha ta'ala ala sabilil khawf. Yang pertama, orang beribadah, taat, tunduk, sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, zikir, dan segala macamnya berbuat baik sosial maupun ritual atas dasar takut kepada Allah, otomatis akan muncul 3 hal dalam kehidupannya. Yang mana 3 hal itu? Pertama, yastahkiru nafsahu, ay yara anan nafsahu la miqdar laha, akan melihat dirinya sama dengan orang lain, tidak pernah mengukur dirinya saya lebih mulia daripada orang lain, saya lebih baik daripada orang lain, saya lebih rajin daripada orang lain, saya lebih takwa kepada orang lain. Karena ibu, semua itu Allah yang mengukurnya. Karena kalau kita yang menginginkannya, akan timbul kesombongan. Saya kan udah rajin ngaji, kayak seperti orang yang paling takwa, paling baik. Melihat orang lain, itu masuk neraka, gua nih, gua. Jadi la miqdar laha, tidak boleh mengukur derajat kita oleh kita. Biarkan nanti Allah yang mengukurnya, biarkan orang lain yang mengukurnya. Pasti otomatis kalau orang rajin ngaji, orang lain tuh bagus ya Bu haji, jauh-jauh dari sono rajin ngajinya. Itu kerudungnya kemarin sama aku beli dari pasar, tapi aku mah belum pakai apa-apa. Bu haji udah pakai ngaji. Ya kan? Tetapi pasti otomatis orang lain akan, nah disitulah orang lain akan mengangkat derajat kita, dan Allah akan mengangkat derajat kita, bukan kita yang ambisi ingin diangkatkan derajat sama orang lain atau mendeklarasikan saya orang baik, bukan levelnya lu sama gua, emang siapa lu? Jangan begitu, itu tidak baik ibu. Makanya yang pertama adalah kalau kena takut, yastahkir nafsahu, ay yara anan nafsahu la miqdar laha. Jangan diukur oleh kita. Itu gua sekalipun ustaz tuh ngaji misalkan, itu gua pulang dikasih berkat satu, besok itu sama aja dengan orang lain. Gak boleh begitu ibu, gak boleh. Ya. Nah, satu. Yang kedua adalah wayastaqilu hasanati, ayyara anal hasanatihi qalilatun. Kita harus menganggap perbuatan baik kita ini sedikit. Ya Allah, ini orang lain mah bikin masjid sendiri. Kalau kita ngelihat kubah emas bikinnya itu uangnya triliunan, kubahnya dibikin dari emas. Kubah mah punya masuk program juga dipakai, boro-boro dipakai bikin kubah masjid. Itu Bu. Jadi kita harus mengukur kebaikan itu oleh kita sedikit dan kecil. Ibu, dengar enggak ibu? Alhamdulillah. Itu Bu ya, apa Bu? Kudu menganggap kecil perbuatan baik kita dibandingkan dengan orang lain. Ini untuk menghilangkan kesombongan Bu, rendah hati. Ini akhlak yang baik, untuk rendah hati orang itu.
dididik oleh agama supaya kita rendah hati, tidak boleh sombong. Biarkan Allah yang menentukannya nanti. Saya jadi ustaz nggak ambil sibuk hormat orang, gak gila hormat. Masa orang lain menghormati gua? Masa bodoh. Bahkan sampai ke materi pun saya nggak pernah berpikir, Bu. Iya, berangkat dari Cianjur, pikiran malam Sabtu saya ngaji, pasti kasih 100.000 saya ngaji. Padahal ongkos berapa? Saya nggak berpikir ke situ karena Allah nanti akan mengaturnya. Benar, Bu. Iya kan? Subhanallah. Makanya ibu, saya akan mengajari ke ibu ini sebagian dari alaqul karimah itu harus menganggap kecil perbuatan baik kita. Ayyura anal hasanati qalila. Yang ketiga, wa yastaghsiru sayatihi ayyara anasayatihi kasyiratan. Harus melihat perbuatan jelek kita ini besar. Jangan begini, beli sayur ibu-ibu keceplosan ngomong gitu ya, orang lain, kok ibu ngomong begitu sama saya, gak enak bang saya ibu ngomong begitu. Lah, gua ngomong segitu aja udah marah kamu. Kemarin tetangga gua juga dicaci maki sama gua gak marah, lu segitu aja udah marah. Jangan begitu ibu. Harusnya, oh iya ibu maaf. Saya kecap, padahal kita betul mengakui gak seberapa ngomong itu. Tapi maaf ya ibu, aduh salah ngomong saya, mohon maaf ya bu ya. Saya memang begini orangnya, harus begitu ya bu. Nah itu tuh. Jadi untuk memperlihatkan seorang muslim itu rendah diri. Jadi kita harus menganggap perkataan, perbuatan, semuanya maksiat dan dosa itu di hadapan manusia dan maupun di hadapan Allah harus dianggap besar. Begitu ibu ya. Walaupun di hadapan Allah itu tidak ada dosa yang besar bagi Allah. Kenapa? Tidak ada dosa yang tidak ada dikatakan dosa kecil kalau kecil itu tidak meminta maaf, pasti akan besar. Tidak ada dosa besar di hadapan Allah kalau itu minta maaf. Dosa sebesar apapun kalau kita beristighfar memohon maaf kepada Allah kecil di hadapan Allah. Begitupun dosa kecil itu, jangan kita menganggap dosa kecil ini kecil akan besar kalau kita tidak minta maaf kepada Allah dan kepada manusia. Begitu ibu ya. Nah ini satu tuh baru satu, kan tiga. Terusin bu. Terusin ya, pemula ya. Yang keduanya ibu alladzi ya'budullaha ta'ala ala sabilir raja. Orang beribadah kepada Allah ritual maupun sosial kepada sesama hanya menginginkan rahmat dan kasih sayang Allah. Tadi mah takut, sekarang mah ingin rahmat dan kasih sayang Allah. Maka akan muncul tiga hal. Pertama, yakunu qudwatan nasi fi jamil halati. Apa qudwatan nasi fi jamil halati? Ibu harus memposisikan diri hidup kita ini sebagai contoh bagi orang lain. Display. Ngerti ibu display? Contoh. Role model, itu ya kalau bahasa kerennya. Contoh bagi orang lain. Ibu enggak jangan pernah begini. Orang lain juga begitu, ikut-ikutan aja. Nah, enggak boleh begitu. Ibu walaupun sendiri, ibu pelan-pelan dari sana ngaji ke sini, saya akan memberikan contoh bagi orang lain. Bagus bu. Itu tandanya orang roja ingin mendapatkan kasih sayang Allah. Jangan pernah ibu berpikir orang lain tuh banyak yang nggak ngaji, gua nggak ngaji. Enggak ada. Harus memposisikan diri qudwatul linnas sebagai contoh teladan bagi orang lain dari sisi pakaian, perbuatan. Tetangga kita pakai celana pendek, pakai cuman kaos singlet, pelan-pelan mininya ngebrahil, porno, kerosot nongkot. Gitu ya. Katanya kan menutup aurat, bajunya dari atas ke bawah menutup aurat, tapi tipis. Itu apa namanya? Palanya seperti. Aduh jangan terlalu ngebayang-bayang ini jauh begini bu. Masya Allah. Ya begitu ibu.
Ya Ustaz juga manusia, kalau ngelihat perempuan pakai baju yang nyetak begitu, di bawahnya kuenya kelihatan walaupun bajunya tertutup. Itu di sininya, waktu mimpinya masya Allah kaki gede, kepalanya hitam kayak buah lenca. Ya Ustaz juga pengen ngerontok gitu kan sama. Ya Ibu, maka harus dihindari itu semua. Harus berikan wadah contoh kepada orang lain. Nah itu Bu ya. Nah yang satu tuh Bu ya. Ya jadi kita mengharapkan beribadah atas dasar apa? Roja, menginginkan kasih sayang dari Allah. Yang kedua, Ibu, wa yakunu ashalin nasi kullihim bil mali juhdan bid dunya. Kita memberikan contoh kepada orang lain, saya nih akan bersedekah paling gede. Jangan melihat orang lain, wah orang lain ini muludan cuma ngasih 50.000, gua juga sama aja 50.000. Jangan Bu, ya Ibu punya duitnya, nah gua ada 100.000 nih, nah gitu Ibu, supaya jadi contoh bagi orang lain. Itu jangan mengikuti orang lain. Nah begitu Ibu ya, ashab lebih dermawan daripada orang lain. Itu ya Ibu, lebih dermawan daripada orang lain. Ibu ngerti kalau bahasa dermawan? Gitu ya, itu. Yang ketiganya wa yakunu husnudzani billahi fil khalqi kullihim. Harus banyak husnudzon, baik sangka kepada Allah. Apa Bu baik sangka kepada Allah? Ya, pasti Allah akan memberikan jalan yang terbaik kepada kita. Pasti Allah akan mengabulkan keinginan kita. Harus begitu Ibu. Saya mah ini mah kayaknya kedua gak bakalan dijabah. Jangan begitu. Harus husnudzon. Iya, husnudzon, berbaik sangka. Ini mah ada tetangga lewat di depan rumah, lupa gak nanya, gak ngomong. Waduh, ini tetangga lagi marah. Besoknya dilawan lagi. Lewat aja sengaja depan rumahnya, dulu aja nggak ditanya. Wah makin panas, nanti yang itu juga. Wah ini, padahal dia tadinya awalnya apa Bu? Ini gajinya Bu. Nah inilah Bu, jadi Ustadz itu begini. Nyata duitnya langsung dikasih. Belum beres nyanyinya, udah selesai aja ya gajinya ya. Udah kasih duit Pak. Ibu ketemu aja dan pulang Ustadz. Cepat pulang kemana? Berjalan-jalan. Iya Allah. Satu lagi. Baik Ibu. Ya, jadi husnudzon. Yang ketiga Ibu, mayya'budullah ala sabilil hubbi. Ibadah kepada Allah atas dasar cinta. Sedangkan di sini disebutkan Ibu, orang yang atas dasar cinta itu hatta yasirullahu ahabbu ilaihi mimma siwa bal hatta la yakun lahu mahbubun ila Allah taala wa sababu wujudil hubbi minal jihatil mahbub imma wujud kamal bihi aw husnul tawab. Bu, Ibu cinta kepada suami, senang kepada suami, apa yang menjadi penyebabnya Ibu cinta sama suami? Tepat sekali, duitnya. Kalau nggak ada duit bubar Ibu. Iya. Ya, karena ada duit. Bohong, cinta sejati. Nggak ada duitnya cemberut Bu. Apalagi kesmean kalau ibu-ibu itu. Iya ya kan? Ini abang saya bang Pak kalau lagi kasih belanja gede, dilemotan suami itu. Bang mau minum apa? Mau susu. Susunya lagi nggak ada, ya subuh aja, ya gitu. Gitu kan? Mau minum apa kopi? Bukannya minta Bu bikinin kopi baru, kopi susu nggak ada, udah nggak ada memang. Utang baru udah numpuk. Lu pulang nggak bawa duit, cemberut lu nggak dikasih malam Jumat juga Bu. Nah itu Bu ya, makanya tadi tepat.
yang menimbulkan orang cinta kepada suami itu karena suami mencukupi kebutuhan untuk kita. Makanya disebutkan wujudul kamali bihi al-husnul nawali minhu. Apa? Karena cinta kita kepada suami, karena suami memenuhi kebutuhan kita. Sekarang ibu cinta kepada Allah yang memenuhi kebutuhan kita. Itu dia, Bu. Alhamdulillah kalau ibu cinta kepada Allah, yang Allah sudah memenuhi kebutuhan ibu. Dikasih suami yang pengertian, anak yang soleh, rumah yang bertingkat, duit yang banyak, disenangi tetangga, duit 2 miliar untuk di bank, rumah karpet permadani, makan segala ada, gak pernah kurang. Apa yang pertama ibu cinta? Pertama, cinta kepada yang memberi nikmat Allah, yang sebab dibawakan nikmat itu lewat siapa? Lewat suami. Cinta kepada suami, cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah tidak sah kalau kita tidak cinta kepada orang yang membawa nikmat. Tidak sah. Allah tidak akan menerima syukur kita. Terima kasih suamiku, penuh pengertian, lupa sama Allah, gak terima. Terima kasih ya Allah, sujud syukur, wow, udah jungkol aku sampai jenong ini jidat, syukur terus sujud syukur Allah. Datang suami cemberut, udah kurang banyak. Nah itu biasa juga cinta, biasa syukur kepada Allah. Dua-duanya, Bu. Syukur kepada Allah itu syaratnya syukur kepada yang memberi nikmat, yang membawa nikmat. Syukur kepada yang membawa nikmat, harus syukur kepada yang memberi nikmat. Dua-duanya, Bu. Insya Allah datang dari sini, datang langsung kalau ada suami itu cium tangan, assalamualaikum, cium. Belum pulang, kita sekalian aja dirapelkan. Ini malam apa? Malam Selasa. Kemarin malam Senin disunat juga. Udah datanglah lagi malam Selasa. Ini mah jangan dipinta juga, gerah. Tunggu mamanya udah bersih juga, belum mandi. Jangan dosa gitu. Nah, baik Ibu, teruskan. Yang ketiga itu adalah ibadah karena cinta. Yang ibadah karena cinta itu yang pertama adalah yu'ti ma yuhibbu wa ma yu'iddu alaihi